Pakailah hidupku sebagai alat yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi hari yang indah yang Tuhan beri sepanjang hari ini. Buat pertolongan-Mu, kasih setia, rahmat, anugerah-Mu dan kebaikan-Mu yang tiada taranya. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah segalanya bagi kami. Kami memuji-muji-Mu, kami menyembah-Mu, kami memuliakan nama-Mu yang maha kudus. Kudus, kuduslah Engkau ya Aba, ya Bapa. Engkau kuduskan kami. Oleh darah-Mu, Engkau tebus segala dosa dan pelanggaran kami. Bahkan Engkau pulihkan keadaan kami. Dan hari ini Tuhan, kami berseru-seru memohon dan memuji, meninggikan nama-Mu yang maha tinggi. Semua Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak menerima segala pujian dan syukur dan hormat dan kemuliaan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk menerima roti hidup firman-Mu ya Tuhan, yang menguatkan kami, yang melihara kami, yang menuntun kami, yang membawa kami kepada kehendak Tuhan. Dan sukacita surgawi dan pertolongan Tuhan dan rahmat Tuhan yang berlimpah-limpah memenuhi kami semua. Dan umat-Mu yang atasnya nama-Mu disebut merendahkan diri dan berdoa mencari Tuhan, maka Engkau mengabulkan doa dan permohonan kami, memulihkan keadaan kami. Kami akan berseru kepadamu ya Aba, ya Bapa. Pulihkanlah negeri kami, pulihkanlah kota kami Bekasi, pulihkanlah komunitas kami, pulihkanlah gereja kami ya Tuhan, pulihkanlah keluarga lepas keluarga. Jauhkanlah kami dari segala amarah-Mu ya Tuhan, jauhkanlah kami ya Tuhan dari segala malapetaka. Bahkan Engkau Tuhan yang berbelas kasihan bagi kami. Dan hari ini kami berseru kepadamu ya Bapa, biar Engkau Tuhan melenyapkan virus corona dari negeri kami Indonesia, dari kota kami Bekasi, dari komunitas
komunitas kami Bumi Anggrek, bahkan dari setiap keluarga lepas keluarga. Lindungilah ya Tuhan, sertailah dengan Roh yang kudus. Bahkan Kau memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, menjadi berkat kekuatan bagi kami semua. Tutup bungkus kami dengan perlindungan kuasa darah anak domba Yesus Kristus. Dan Kau bagari kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Roh Kudus penuhilah kami. Darah-Mu Yesus sucikan kuduskan kami. Terima kasih Bapa. Dalam tangan kami serahkan doa dan permohonan. Berkatilah firman ya Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam minggu yang keempat, tanggal 29, untuk kita masuki hari Minggu. Dan hari ini kita belum bisa untuk beribadah di gereja bersama-sama, tetapi kita bisa beribadah di tengah-tengah keluarga kita melalui tayangan video offline seperti ini. Dan mungkin minggu depan di gereja kita, GBB Anggrek, kita akan pasang paket dari internet supaya kita bisa langsung live streaming. Sampai hari ini internetnya belum dipasang, jadi kita nggak bisa live streaming dari gereja. Minggu depan kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita akan usahakan supaya kita bisa langsung live dan kita mengadakan perjamuan kudus dari rumah kita masing-masing. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan yang rindu mau mengambil roti perjamuan dan anggur, bisa datang ke gereja. Dan bagi yang mungkin tidak bisa datang, maka boleh mau menggunakan roti putih atau roti cracker yang pecah-pecahkan, dan bisa juga pakai mungkin ada sirup warna merah, atau bisa juga dengan teh yang warnanya agak kemerah-merahan, dan itu atas anjuran daripada gereja induk kita, Gereja Betel Indonesia. Nah, hari ini kita akan masuk dalam firman Tuhan mengenai berseru kepada Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita diminta untuk datang kepada Tuhan, supaya kita bisa berseru-seru dan memohon kepada Tuhan, supaya apa yang terjadi di muka bumi ini, apa yang terjadi di negeri ini, apa yang terjadi di kota kita Bekasi, bahkan di komunitas kita Bumi Anggrek, supaya Tuhan lenyapkan segala malapetaka virus corona ini dari tengah-tengah bangsa kita, bahkan dari tengah-tengah dunia ini. Tapi Tuhan membutuhkan doa dan seruan daripada kita semua. Yeremia pasal 33 ayat 2-9, kita baca firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Nah, firman Tuhan ini berbicara kepada kita supaya kita berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar
dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Oleh sebab itu Tuhan meminta kita berseru kepada Dia. Tuhan mau supaya ada orang yang bertindak, sehingga dengan demikian Tuhan memakai kita semua untuk kita berseru kepada Dia, dan oleh sebab itu itu akan menggerakkan hati Tuhan. Oleh sebab itu Allah bekerja melalui doa-doa kita. Nah, Allah melibatkan Musa yang rela berdoa semalam-malaman dengan setia dan tekun supaya Allah mengeringkan laut Teberau waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Allah juga meminta atau melibatkan Elia yang rela dengan berdoa dengan tekun dan setia untuk mendatangkan hujan. Nah, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita diingatkan, berserulah kepadaku. Tuhan minta kita supaya kita berseru kepada Dia. Nah, sekalipun Allah itu adalah Allah yang berdaulat dan Allah yang maha kuasa, tetapi Ia tidak melakukan apa-apa atas apapun masalah yang terjadi sampai Ia menemukan orang-orang yang mau berdoa dengan tekun dan setia. Oleh sebab itu, seruan daripada gereja induk kita, supaya kita datang kepada Tuhan, berdoa, berseru kepada Tuhan, itu harus kita responi dengan baik. Sebab itulah keinginan Tuhan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari jemaat GBI Bumi Anggrek, mari kita datang setiap hari berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan meluputkan segala malapetaka virus corona dari bangsa kita, dari kota kita, dari komunitas kita, dari tengah-tengah keluarga kita. Tuhan butuh kerjasama daripada setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Sehingga berseru ini adalah suatu ungkapan yang aktif dan dapat didengar. Oleh sebab itu, ketika kita datang kepada Tuhan, maka kita melepaskan perkataan yang memohon berkat Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon Tuhan agar Tuhan meredakan amarahnya, supaya kita semua berkata-kata kepada Tuhan, berserulah kepadaku, sebab itulah Tuhan suruh kepada kita. Nah, berseru di dalam bahasa Ibrani kara, yang artinya berteriak dan menjerit. Bahkan seperti perempuan sakit mengandung, dia menjerit, dia berteriak kepada Tuhan. Nah, kemudian dalam bahasa Yunani dikatakan kaleo. Berseru itu adalah kaleo, itu memanggil. Kalau kita memanggil seseorang namanya, maka kita akan berseru. Kalau orang mungkin zaman dahulu ada di gunung memanggil anaknya, lagi dia mungkin keluar dari rumah, lalu dia panggil, maka dia panggil namanya dengan berseru atau berteriak atau memanggil. Nah, itulah yang Tuhan mau bagi kita semua, supaya kita datang berseru kepada Tuhan. Doa dengan yang berseru, maka ini akan merupakan doa yang dibawakan seseorang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan jelas dan terperinci. Dan terkadang kita mengerang, berteriak dengan cucuran air mata. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan, Hana berdoa dengan mengerang kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan untuk meminta seorang anak. Dan Tuhan memberikan kepada dia bukan hanya anak, tetapi seorang nabi, yaitu Samuel. Demikian juga Yabes, dia berdoa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengangkat derajat daripada Yabes di tengah-tengah keluarganya. Dan dia berseru mengerang kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar doa dan seruan Yabes. Demikian juga orang Israel ketika mereka ada di dalam perbudakan di tanah Mesir, maka mereka berteriak, mereka minta tolong supaya mereka dikeluarkan dari perbudakan di Mesir. Nah, bagaimana caranya supaya kita memiliki kuasa dari setiap seruan dan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan? Yang pertama, bahwa kita harus mengenal dan dikenal oleh Allah. Nah, orang Israel ketika mereka berteriak, mengerang kepada Tuhan supaya mereka dikeluarkan dari tanah Mesir, maka Allah mengingat perjanjiannya kepada Musa, perjanjiannya kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub. Dan akhirnya Tuhan memilih Musa supaya mengeluarkan mereka dari tanah Mesir.
dan teriakan, erangan, seruan dari bangsa Israel mereka kenal. Jadi yang pertama adalah Allah mengenal kita dan kita mengenal Allah. Kita mengenal dan dikenal oleh Allah. Itu yang pertama. Nah, kita setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Allah mengenal kita dan kita dikenal oleh Allah. Bagi Bapak Ibu yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berserulah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Hari ini harinya Tuhan bagi kita semua, supaya kita datang berseru, memohon, mengerang, berteriak kepada Tuhan, agar Tuhan melepaskan kita dari segala malapetaka, virus corona, lenyap dari bumi kita Indonesia. Amin Bapak Ibu Saudara Tuhan. Nah, yang kedua, supaya kita memiliki kuasa dari setiap seruan kita kepada Tuhan, maka kita harus bersyafaat kepada orang lain. Nah, pondasi daripada syafaat adalah rasa belas kasihan yang lahir dari keintiman kita dengan Tuhan yang kita kerjakan secara pribadi. Orang bisa bersyafaat kepada Tuhan karena itu adalah ada rasa belas kasihan. Nah, bagi orang-orang yang belum pernah bersyafaat, hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kita supaya kita bisa bersyafaat karena kita mempunyai rasa belas kasihan yang itu lahir dari keintiman kita dengan Tuhan. Setiap orang yang intim dengan Tuhan, dia intim juga dengan sesamanya. Oleh sebab itu belas kasihannya akan muncul. Nah, hari ini kita diminta untuk bersyafaat. Bersyafaat menjadi penengah antara Tuhan dengan apa yang kita hadapi. Nah, hari ini kita membela kota kita, kita membela bangsa kita, kita membela komunitas kita membela keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Kita datang kepada Tuhan, kita di tengah-tengah untuk mendoakan apa yang kita sedang hadapi. Hari-hari ini Tuhan mau supaya kita bersyafaat. Dengan syafaat, maka kita memiliki kuasa atas setiap seruan yang kita berikan kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, kita harus berdoa, berseru dengan melakukan invasi. Atau kita mau melakukan doa secara terobosan di dalam teritorial yang kita akan doakan. Nah, kita mau supaya pertobatan yang sejati itu terjadi di tengah-tengah tempat yang kita doakan. Kita mau negeri kita Indonesia mengalami pertobatan sehingga negeri ini mengalami transformasi. Negeri ini mengalami perubahan dari keadaan yang lama kepada keadaan yang baru. Umatku yang atasnya namaku disebut berdoa, merendahkan diri dan mencari wajahku. Firman Tuhan bagi kita semua. Maka ketika kita mengerang kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka kita harus berdoa dengan dua terobosan yang terjadi pertobatan jiwa-jiwa di tempat di mana kita berdoa untuk terjadi pertobatan yang sejati. Nah, kita berperang, tetapi kita harus menggunakan senjata. Sebab kita berperang bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Kita harus memakai kuasa yang dari Allah, yaitu darah Yesus, firman Allah, dan nama Yesus. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Oleh darahnya, semuanya telah disucikan. Oleh darahnya, semuanya telah ditebus. Oleh darahnya Yesus, maka segala kuasa-kuasa maut dilepaskan. Bahkan firman Tuhan yang memberikan pertolongan bagi kita, terang bagi kaki kita, pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Dari Yesus, firman Tuhan, nama Yesus, itulah senjata yang kita gunakan ketika kita menginvasi satu kota, satu bangsa. Itu terjadi penuaian jiwa-jiwa, pertobatan yang sejati, melepaskan mereka dari segala malapetaka dan kesakitan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara Tuhan, sudahkah kita datang berseru kepada Tuhan? Nah, saatnya kita berseru dan minta tolong kepada Tuhan, karena ini membutuhkan kerendahan hati kita. Karena itu kita semua umat gereja Tuhan di bumi anggrek,
Saya minta kita semua merendahkan hati kita. Kita berseru dan minta tolong kepada Tuhan untuk mengatasi masalah yang terjadi di negeri kita Indonesia, begitu juga di muka bumi ini, yaitu virus corona. Mazmur 145 ayat 18 sampai dengan 19, firman Tuhan berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Berseru dalam kesetiaan. Bapak Ibu Saudara Tuhan, ada satu keadaan yang harus kita ambil masa supaya kita dinamakan setia. Jadi kita nggak hanya sekali, tapi kita terus sampai terjadi pemulihan segala sesuatu. Nah, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia dan mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ia mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Nah, hari ini Tuhan mau kita berteriak minta tolong supaya Tuhan menyelamatkan kita. Tapi ingat, yang pertama, bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, maka kita harus dikenal dan mengenal Allah. Yang kedua, kita harus bersyafaat kepada Tuhan. Nah, bersyafaat kepada Tuhan. Jadi, jangan lagi kita hanya berdoa untuk diri sendiri. Jangan lagi kita egois untuk memikirkan berdoa mengenai diri kita. Tapi berdoalah dengan pondasi kerendahan hati, kekuatan bagi kita untuk kita supaya punya belas kasihan, kerendahan hati, supaya kita mempunyai kekuatan untuk berbelas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Dan kita berdoa untuk melakukan invasi, pertobatan yang sejati di mana tempat yang kita doakan. Yang terakhir, firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-17 ayat 6. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjauh aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Pelihara aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Nah, Mazmur 18 ayat yang ke-7, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Mari Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita berseru-seru kepada Tuhan sampai terjadi pemulihan segala sesuatu. Nah, hari ini kita berdoa supaya Tuhan melenyapkan corona dari negeri kita Indonesia, dari kota kita Bekasi. Tapi kita juga berdoa kepada Tuhan supaya terjadi pertobatan, supaya terjadi penuaian jiwa-jiwa, supaya terjadi pemulihan di kota ini. Dan kita juga berdoa supaya banyak orang-orang merendahkan diri kepada Tuhan. Maka Yeremia 33 pasal yang 33 ayat yang ke-6 yang tadi, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Oh ya rabakasakana ralab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 al
Selamatkan negeri kami Indonesia dari segala virus corona ya Tuhan. Lenyapkanlah virus corona oleh kuasa nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang memberkati umat-Mu di negeri ini ya Bapa. Banyak orang-orang yang haus dan lapar akan Engkau ya Bapa. Lawatlah mereka dengan Roh-Mu yang kudus, supaya mereka bertemu dengan Engkau ya Aba ya Bapa. Sehingga mereka berbalik dari jalan-jalan jahat, merendahkan diri dan berdoa, mencari wajah-Mu ya Bapa. Ya Aba ya Bapa, biar Engkau ya melakukan perkara yang ajaib dan besar atas negeri kami Indonesia. Engkau menawan ya Tuhan setiap jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bahkan Engkau melepaskan mereka dari segala dosa, dari segala perbuatan mereka yang mungkin ya Tuhan mendukakan hati-Mu. Dan hari ini biarlah ya Tuhan terjadi kelepasan di kota-kota kami di Indonesia, di kota kami Bekasi. Terjadilah kesembuhan, terjadilah keselamatan, terjadilah kemenangan, terjadilah
kegirangan, dan hari depan. Sehingga kota ini menjadi kota yang ternama, termasyur. Negeri kami Indonesia menjadi negeri yang ternama dan termasyur karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Dimuliakan Engkau ya Aba, ya Bapa. Ditinggikan Engkau, diagungkan Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati firman Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu. Dan hari ini kami diingatkan supaya kami semua berseru memohon kepadamu untuk kelepasan, untuk kemenangan, untuk kesejahteraan daripada negeri kami Indonesia, kota kami Bekasi, bahkan komunitas kami Bumi Anggrek, bahkan keluarga lepas keluarga dari seluruh jemaat-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Nya Tuhan, dan biarlah kami terus ya Bapa ada di dalam rencana-Mu ya Bapa. Engkau memberkati seluruh jemaat-Nya Bapa. Biarlah Engkau memberkati dengan berkat damai sejahtera, sukacita, dan pertolongan, kasih setia, rahmat-Mu, anugerah, dan kebaikan-Mu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.